Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema bimbingan karir peserta didik di sekolah dasar. Langsung saja ke materinya. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema bimbingan karir peserta didik di sekolah dasar. Pembelajaran 1, konsep dasar bimbingan karir SD. Yang pertama, sejarah bimbingan karir. Beliau membentuk suatu lembaga yang bertujuan membantu anak-anak muda untuk memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1909, Frank Persson menerbitkan buku yang berjudul Coaching of Vocational. Dalam bukunya, Frank Persson mengidentifikasi 3 variabel dasar dalam proses pengambilan keputusan karir, yaitu individu, pekerjaan, dan keterkaitan di antara keduanya. Pada saat itu, bimbingan karir dipandang sebagai proses untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor diri individu dengan ciri-ciri dan faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Selama ini, Frank Persson dikenal sebagai tokoh dalam merintis bimbingan karir, padahal 1000 tahun sebelum beliau mengemukakan gagasannya itu, telah ditemukan di daerah Basra bahwa ada tokoh-tokoh Islam klasik yang merintis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 3 variabel dalam pengambilan keputusan karir. Oleh karena itu, praktik-praktik mencocokkan ciri-ciri individu dengan ciri pekerjaan telah berlangsung sejak lama, namun kala itu belum disebut sebagai bimbingan karir. Selanjutnya, berkembang penggunaan istilah bimbingan karir seperti pada tahun 1911 dibentuk Biro Jabatan dengan editor Frederick J. Allen yang menerbitkan Vocational Guidance Newsletter sebagai jurnal pertama yang kemudian berganti nama menjadi Vocational Guidance Magazine, kemudian Occupation Guidance, dan berubah lagi menjadi Personal and Guidance Journal. Hugo Münsterberg pada tahun 1912 telah menerbitkan Psikologi Industrial Efisiensi di Jerman sebagai suatu penemuan penting dalam aplikasi metode eksperimental untuk mempelajari pemilihan jabatan dan pekerja. Kemudian, Lembaga Penelitian Stabilisasi Pengangkatan Kerja Minnesota di bawah pimpinan Donald G. Patterson pada tahun 1931 meneliti tentang faktor-faktor psikologis dalam penempatan kerja dengan menggunakan tes, wawancara, dan pola kecakapan kerja. Carl R. Rogers pada tahun 1942 mengemukakan bahwasannya pendekatan bimbingan karir terletak pada aspek kognitif klien di dalam mengambil keputusan, juga melibatkan motivasi, dinamika afektif, pemahaman, dan penerimaan. Sedangkan behavioristik lebih menekankan kepada intervensi dalam proses pilihan karir yang menekankan pentingnya keterampilan membuat keputusan karir dan tanggung jawab atas segala resiko dari putusannya itu. Sejalan dengan perkembangan bimbingan dan konseling seperti dipaparkan di atas, kegiatan bimbingan dan konseling mulai diperkenalkan di negara kita sejak tahun 1968 yang tertuang dalam kurikulum SMA gaya baru dengan sebutan bimbingan dan penyuluhan. Dalam perjalanannya, bimbingan dan penyuluhan semakin dirasakan pentingnya dalam mendukung perkembangan siswa secara optimal.
sehingga posisi dan urgensinya ditegaskan dalam kurikulum 1975 pada buku 3C tentang bimbingan dan penyuluhan. Di sini ditegaskan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dari keseluruhan program pendidikan di sekolah selain bidang manajemen administrasi dan bidang pembelajaran atau kurikuler. Selama hampir 10 tahun, sejak tahun 1975, bidang bimbingan dan penyuluhan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai pada akhirnya tahun 1984 keluar kurikulum baru yang menegaskan perlunya layanan bimbingan karir dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai bagian integral dari seluruh program bimbingan dan konseling. Sejalan dengan itu, diterbitkanlah buku paket bimbingan karir sebagai salah satu panduan bagi para guru pembimbing di sekolah dalam menyelenggarakan bimbingan karir. Dalam praktiknya di lapangan, bimbingan karir telah dilaksanakan dan menjadi bagian khusus dari program bimbingan dan konseling, terutama di SMP dan SMA atau SMK. Sedangkan pada tingkat SD, pelaksanaan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya bimbingan karir, masih dilaksanakan secara terintegrasi atau terpadu dalam pembelajaran yang dikelola oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Kondisi seperti ini diharapkan tidak mengurangi makna pentingnya layanan bimbingan dan konseling, terutama bimbingan karir bagi peserta didik SD. 2. Makna karir. Pemaknaan lain tentang karir adalah pandangan bahwa karir identik dengan kenaikan pangkat atau golongan secara reguler, dan puncak karir terjadi ketika seseorang memegang jabatan struktural. Persepsi tentang karir seperti yang dipaparkan di atas tidak sepenuhnya benar atau seluruhnya salah. Alasannya adalah banyak istilah yang sepintas memiliki kesamaan makna dengan karir. Misalnya task, position, job, occupation, vocation, dan avocation. Surya 1988 menegaskan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan, tetapi mempunyai makna yang lebih luas daripada pekerjaan. Karir dapat dicapai melalui pekerjaan yang direncanakan dan dikembangkan secara optimal dan tepat. Tetapi, pekerjaan tidak selamanya dapat menunjang pencapaian karir. Dengan demikian, pekerjaan merupakan tahapan penting dalam pengembangan karir. Sementara itu, perkembangan karir sendiri memerlukan proses panjang dan berlangsung sejak dini, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan manusia. Milgram 1979 menegaskan bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses kehidupan panjang dari kristalisasi identitas nasional, suatu variasi luas dari kombinasi faktor keturunan, fisik, pribadi sosial, pendidikan ekonomi, dan pengaruh-pengaruh budaya. Dalam bagian lain juga disebutkan bahwa karir adalah gaya hidup, artinya bahwa karir adalah suatu makna utama dari ekspresi, kemampuan, dan minat khusus yang secara intensif disadari sebagai implikasi dan pilihan pekerjaan untuk gaya hidup di masa mendatang. Dalam diskusi karir sebagai gaya hidup, isu-isu yang berlawanan dengan nilai-nilai pekerjaan yang menyenangkan sering muncul. Atas dasar ini, karir hakikatnya adalah bagaimana memadukan antara kemampuan dengan nilai kesenangan. Sebagai salah satu karir,
sebagai gaya hidup adalah bagian dari proses pengambilan keputusan pada semua orang dengan maksud agar tidak menimbulkan konflik antara kesenangan dalam pekerjaan dengan pemenuhan aspirasi dan merealisasikan kemampuannya. Perkembangan karir merupakan totalitas perkembangan yang mendasari pada belajar tentang persiapan untuk masa depan dan kemajuan dalam dunia pekerjaan. Sedangkan konseling karir adalah aktivitas yang dimaksudkan untuk menstimulasi dan memfasilitasi perencanaan karir, pengambilan keputusan karir, dan penyesuaian karir. Pengambilan keputusan karir dan penyesuaian karir, dengan demikian pendidikan karir akan menstimulasi pekerjaan karir, sedangkan konseling karir akan memberikan arah terhadap pendidikan perkembangan karir. Karir dapat dikatakan sebagai suatu tantangan aktivitas pekerjaan yang sering berhubungan. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan serta kebutuhan, aspirasi, cita-cita sebagai satu rentang kehidupan sendiri. Murai definisi ini memandang karir sebagai rentang aktivitas yang diakibatkan oleh adanya kekuatan inner person pada diri manusia. Perilaku yang tampak karena adanya kekuatan motivasi, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi. Cita-cita adalah modal dasar bagi karir individu. Itulah yang disebut sebagai kekuatan karir atau power of choice. Kekuatan karir ini akan tampak dalam penguasaan sejumlah kompetensi fisik, sosial, intelektual, dan spiritual yang mendukung kesuksesan individu dalam karirnya. 3. Makna bimbingan karir. Pada tahun 1951, Donald Super melakukan revisi terhadap definisi bimbingan jabatan sebagai suatu proses bantuan terhadap individu untuk menerima dan mengembangkan diri dan perannya secara terpadu dalam dunia kerja, mengetes konsepnya dengan realitas dan kepuasan bagi dirinya dalam masyarakat. Atas dasar analisis itu, Super Tennyson et 1974 mengganti konsep vocational choice menjadi vocational development. Vocational menunjukkan pada tingkat perkembangan, yakni tingkat yang dicapai pada kontinum perkembangan diri dari tahap eksplorasi terhadap kemunduran. Sejak tahun 1951, terjadi pergeseran dari modal okupasional yang dianut oleh para ahli bimbingan vokasional sebelum tahun 1951 ke model karir. Dengan demikian, bimbingan karir difokuskan untuk membantu individu menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi atau keahlian agar meraih sukses dalam perjalanan hidupnya, mencapai perwujudan diri yang bermakna bagi dirinya dan lingkungannya di sekitar. Dalam setting sekolah, bimbingan karir dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan. Dalam membantu peserta didik mempersiapkan karirnya melalui intervensi kurikuler yang berkaitan dengan pengembangan, keterampilan, mengatasi masalah, pemahaman diri, pemahaman lingkungan informasi karir, pengambilan keputusan, dan pencernaan karir. Yang keempat, masalah dan jalur karir. Berdasarkan dimensi perkembangan karirnya, kehidupan manusia dapat dipilah menjadi 3 episode, yaitu yang pertama, The World of Education, yang kedua, The World of Work, dan yang ketiga, The World of Retirement. Selama menempuh dunia pendidikan, individu berusaha mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang dibutuhkan nanti ketika bekerja. Secara asumtif,
Proses ini berlangsung sampai dengan usia 20 tahun. Bekerja merupakan masa pengencawatakan seluruh pengalaman belajar yang diperoleh di dunia pendidikan, dan proses ini berlangsung dari usia 20 sampai 60 tahun. Terakhir, masa pensiun merupakan fase terakhir dari kehidupan atau final chapter of our life. Yang berikutnya, tujuan dan prinsip-prinsip BK karir di SD. Yang pertama, tujuan bimbingan karir. Bimbingan karir di SD bertujuan untuk menumbuhkan, kembangkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Di samping mengembangkan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan yang baik dan halal, juga mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir membantu peserta didik untuk memahami yang disukai dan tidak disukai, kecakapan diri, disiplin diri, mengontrol kegiatan sendiri. Program bimbingan karir di SD difokuskan pada kesadaran diri dan kesadaran karir atau self and career awareness. Munro dan Kottman 1995, layanan bimbingan karir merupakan bagian integral dari keseluruhan program bimbingan di sekolah. Bimbingan karir erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan lainnya karena kecakapan-kecakapan dikembangkan di dalam bimbingan pribadi, sosial maupun bimbingan belajar akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Menurut Sunario 1998 atau 1999, bahwa bimbingan karir di SD diarahkan untuk yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Yang keempat, upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tidak disukainya, kecakapan diri dan disiplin diri, serta mengontrol kegiatan sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Miller atau Sunario 1998 atau 1999 bahwa peranan konselor atau guru pembimbing adalah pembantu peserta didik agar memiliki kesadaran diri, meningkatkan keterampilan diri seperti dalam kerjasama, dan memberikan informasi tentang dunia kerja. Prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan suatu proses berkelanjutan dalam suatu perjalanan hidup seseorang, tidak merupakan peristiwa yang terpilah satu sama lain. Dengan demikian, bimbingan karir merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang yang terkait dengan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan yang dijalani. Bimbingan karir dipertunjukkan bagi semua individu tanpa kecuali. Namun, dalam praktiknya prioritas layanan dapat diberikan terutama bagi mereka yang sempat memerlukan pelayanan. Skala prioritas diberikan dengan mempertimbang berat ringannya masalah dan penting tidaknya masalah untuk segera dipecahkan. Oleh karena layanan bimbingan karir dipertunjukkan bagi semua peserta didik, maka pemberian layanan bimbingan karir sebaliknya lebih bersifat prevent developmental. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. Dengan demikian, ciri-ciri perkembangan pada fase tertentu hendak menjadi dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan bimbingan karir.
Pembelajaran 3, strategi dan teknik bimbingan konseling karir SD. Strategi bimbingan pada dasarnya adalah pada umum pembuatan bimbingan dalam wujud hubungan bantuan. Bimbingan menjalankan hubungan bantuan dengan klien dalam arti bahwa ia bersedia dan berupaya menciptakan sistem lingkungan yang kondusif atau yang memfasilitasi perkembangan klien untuk memahami dan menilai dirinya, terutama yang menyangkut potensi dasar yaitu atau bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri masyarakatnya. Mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya serta jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk suatu bidang tertentu, menemukan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya, dan merencanakan masa depan karirnya. Dalam makna strategi bimbingan karir di atas, sekaligus terkandung tujuan yang akan dicapai dan penempatan peserta didik sebagai pelaku karir. Dengan kata lain, peserta didik terbantu dalam pembuatan dan pelaksana rencana penilaian diri dan lingkungannya demi mencapai kesuksesan perjalanan hidup yang bermakna horizontal bagi sesamanya dan vertikal untuk Tuhannya. Yang kedua, matra sasaran strategi bimbingan karir. Makna sastra di atas menunjukkan bahwa setiap strategi bersifat situasional atau dalam penggunaannya bergantung pada matra sasaran atau domain perilaku peserta didik yang akan dikembangkan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, pada gilirannya matra sasaran dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, matra sasaran diri klien dengan segala karakteristik psikofisiknya. Matra sasaran nilai-nilai atau values yang berarti ide atau gagasan konseptual tentang derajat atau kadar kepentingan dalam kehidupan manusia. Yang berikut, matra sasaran lingkungan efektif yang secara profesional berpengaruh terhadap diri klien. Yang berikut, matra sasaran permasalahan, baik berupa penghambat maupun pendukung keberhasilan hidup klien, dan kemungkinan penanggulangannya. Dan yang berikut, matra sasaran perencanaan dan keputusan karir yang dilandaskan atas kemampuan untuk mengelola matra sasaran A sampai dengan D. Yang ketiga, jenis-jenis strategi bimbingan karir. Untuk mencapai tujuan bimbingan karir, setiap guru pembimbing memiliki dan dapat menempuh strategi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan kondisi objek klien yang dihadapinya. Namun, apabila dikelompokkan seluruh strategi yang dimaksud melingkupi, yang pertama, strategi instruksional, yang kedua, strategi substansial atau interpersonal, dan yang ketiga, strategi permainan. Yang terakhir, kesimpulan. Bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dengan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Permasalahan karir dibedakan menjadi individu tidak dapat memilih, merasa bimbang atas pilihan karirnya, ketidakselarasan antara bakat minat dengan pilihan karirnya. Yang berikut,
dan tidak keselarasan antara minat dengan bakat. Kesimpulan yang berikut, strategi bimbingan karir adalah pola umum perbuatan bimbingan kalian dalam wujud hubungan bantuan. Sasaran strategi bimbingan karir mencakup mata diri kalian dengan segala karakteristik psikofisiknya, nilai-nilai yang diyakini, lingkungan efektif, permasalahan yang dihadapi, perencanaan dan keputusan karir secara cepat.